terpapar mengenai sumber bahaya gitu ya di minggu awal-awal. Sumber bahaya itu apa saja? Ya, ada bahaya fisik, kimia, biologi, ekonomi, dan psikologi. Dan itu merupakan bahaya yang tentunya yang akan mengakibatkan baik itu penyakit akibat kerja dan juga akan mengakibatkan kecelakaan kerja ya. Wah, ada yang lagi makan-makan juga tuh, siapa Adinda? Lagi lagi makan-makan. Oke, nggak masalah, oke, makan sambil jalan-jalan ya. Ya, jadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini merupakan dampak ya, dari berbagai sumber bahaya ya, yang 5 yang tadi. Nah, sehingga tentunya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja ini merupakan satu hal yang tidak diinginkan ya, dan tentunya juga ini merugikan ya. Ya siapa sih yang nggak mau celaka gitu ya, atau yang siapa sih yang mau celaka? Siapa sih yang mau terkena penyakit ya, terutama penyakitnya ya akibat pekerjaan gitu ya. Itu kan ada tanggung jawab di situ ya, yang bertanggung jawab adalah yang memberikan pekerjaannya tentunya ya. Ya, berarti ya otomatis yang memberikan pekerjaan itu harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, adapun demikian tentu juga teman-teman harus memahami sebetulnya awal mula gitu ya, awal mula terjadinya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Nah, ada beberapa teori yang sebetulnya sudah banyak dipelajari ya, dan teori-teori ini memang diluncurkan ataupun dibuat gitu ya, ataupun disusun oleh para pakar dan juga para ahli ini di awal-awal tahun 1900-an lah ya, atau menjelang kemerdekaan kita gitu ya. Itu bahkan dan ini juga berkembang ke awal 1980-an. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi kecelakaan kerja itu apa sih yang menjadi faktor penyebabnya? Tidak ada asap kalau tidak ada api tentunya kan. Jadi tidak ada kecelakaan kalau tanpa penyebab. Nah, sebagai gambaran saya coba sharekan PowerPoint. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Waduh. Ya. Teori dasar kecelakaan kerja ya. Jadi semua pekerjaan itu tentunya mempunyai risiko. Ya, risiko itu kan potensi ya, potensi bahaya terutama dalam konteks ini. Nah, ini di beberapa literatur memang ada banyak sekali teori-teori yang menyatakan akar penyebab suatu kecelakaan kerja itu terjadi gitu ya. Dan kita kenapa harus memahami teori kecelakaan kerja? Ya, alasannya adalah supaya kita betul-betul memahami apa yang menjadi akar masalah gitu ya. Ini kan yang paling penting. Kalau kita tahu akar masalahnya, ya kita juga akan mudah juga mengendalikan ya masalah tersebut. Nah, sebagai contoh yang sederhana ya, kita nggak punya uang gitu ya. Berarti kan akar masalahnya adalah kita belum bekerja. Nah, berarti kan supaya punya uang harus bekerja kan. Nah, seperti itulah contohnya. Ini juga sama, kecelakaan itu akar masalahnya apa? Nah, di sini ada beberapa teori yang sudah digunakan oleh berbagai unsur, berbagai pihak ya, sebagai dasar pemikiran dan juga perencanaan program tentunya dalam rangka untuk mengendalikan ya kecelakaan kerja. Nah, di antaranya apa saja teorinya? Yang pertama adalah ada teori domino ya, atau domino teori, ada human factor teori, ada accident teori, ada system teori,
Ada combination teori. Ya. Nah, selain ini juga ada tambahan, ya, di antaranya ada drugs, alkohol, ya, depression, dan manajemen failure. Jadi kecelakaan kerja juga jangan salah bisa diakibatkan oleh alkohol, depresi, dan juga drug. Ya. Nah, itu sebagai tambahan. Nah, kita coba bahas satu-satu apa sih yang dimaksud domino teori atau teori domino ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, teori domino ya ini dikembangkan ya oleh Heinrich ini tahun 1931 ya. Berarti menjelang kemerdekaan ya, kemerdekaan kan 1945. Nah, bahwasanya menurut Henry tahun 93 ya, bahwa cedera atau injury ini terjadi sebagai akibat. Jadi akibat adanya kecelakaan. Misalnya luka ringan, luka berat gitu ya, ataupun bahkan sampai meninggal dunia, ini akibat adanya kecelakaan. Nah, kecelakaan ini merupakan hasil ya dari unsafe action dan unsafe condition. Jadi sebuah rangkaian gitu ya. Ya, kita cedera ya karena kecelakaan. Kita kecelakaan ya karena unsafe action, unsafe condition. Unsafe action itu apa ya? Unsafe action itu adalah perilaku tidak aman. Ya. Unsafe itu kan tidak aman atau tidak selamat ya. Itu kan perilaku gitu ya. Jadi perilaku tidak aman. Atau yang satunya lagi karena unsafe condition. Karena kondisinya yang tidak aman. Jadi lebih ke lingkungannya, tempat kerjanya yang tidak aman. Ya, jadi cedera itu merupakan manifestasi dari rangkaian ini, gitu ya. Ada cedera ya, atau injury atau dalam bahasa sederhananya adalah luka. Ya. Kalau dalam skema ini warna kuning ini luka atau cedera. Ini diakibatkan oleh kecelakaan, gitu ya, yang warna biru. Nah, kecelakaan ini diakibatkan oleh unsafe action atau unsafe condition. Nah, unsafe action ini merupakan dipengaruhi juga oleh kesalahan tenaga kerjanya. Ya, jadi seseorang berperilaku tidak aman ini diakibat atau disebabkan oleh kesalahan, ya, kesalahan si tenaga kerjanya. Nah, tentunya kesalahan kerja ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ya. Sehingga ini menyebabkan cedera atau luka, gitu ya. Nah, seperti halnya contoh misalnya kita terjatuh dari motor, gitu ya. Nah, kemudian ada kakinya misalnya ada yang terluka, gitu ya. Nah, diakibatkan kan terjatuh dari motor. Nah, jatuh dari motor itu karena apa? Ya, bisa jadi karena ya kita mengendarainya ugal-ugalan, ya atau kebut-kebutan. Berarti itu termasuk unsafe action. Bisa jadi kita udah kendaraannya udah pelan gitu ya, tapi ternyata jalannya berlubang gitu ya. Nah, ini makanya di sini unsafe action atau unsafe condition. Jadi bisa jadi karena perilaku, bisa juga karena kondisinya. Ya. Perilaku misalnya membawa kendaraan kebut-kebutan, gitu ya. Ditambah lagi udah kebut-kebutan jalannya jelek, ya pasti celaka gitu ya. Ataupun salah satunya kita nggak kebut-kebutan tapi jalannya jelek, ataupun jalannya bagus tapi kebut-kebutan. Nah, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Nah, tentunya unsafe action dan unsafe condition ini juga dipengaruhi oleh kesalahan. Ya, kesalahan tenaga kerja atau si individu, si manusianya secara pribadi gitu ya. Ya, di antaranya ya karena ketidaktahuan dia, ya, karena dia nggak tahu di jalan ada berlubang, ya. Dia juga nggak tahu bahwa batas kecepatan itu ada aturannya, gitu kan. Nah, karena kesalahan si manusianya, gitu ya. Nah, dipengaruhi juga kesalahan ini adalah oleh lingkungannya. Jadi lingkungan yang ada di sekitar juga ini tidak ada yang memberikan arahan, memberikan pedoman, gitu ya. Kemudian memberikan contoh, ataupun tidak ada yang mengawasinya di lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga
kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu terus berulang gitu ya, dan mengakibatkan luka. Nah, jadi Hendrik konsep berpikirnya seperti itu. Jadi merupakan luka ataupun cedera itu merupakan rangkaian ya. Jadi rangkaian sebuah peristiwa ya yang terjadi antara manusia dan juga lingkungannya gitu tentunya ya, kalau lebih sederhana. Nah, kemudian Hendrik juga menyatakan bahwa memang 88% kecelakaan ya, hasil penelitiannya ini terjadi dikarenakan perilakunya yang tidak aman. Jadi memang mayoritas ya diakibatkan oleh perilakunya atau si manusianya yang tidak aman ya ketika bekerja misalnya. Nah, sedangkan 10% itu diakibatkan oleh kondisinya yang tidak aman atau tempat kerjanya yang tidak aman. Ya, meskipun tempat kerjanya aman, tapi kalau si perilaku manusianya yang memang memilih untuk tidak aman, ya pasti terjadi kecelakaan. Ya, contohnya misalnya di lab, ya di lab kita ya supaya gampang kita ilustrasinya. Di lab kita kan di TLM sudah bagus gitu ya dari segi proteksi keamanannya, ada proteksi kebakaran gitu ya, kemudian lemari bahan kimianya dipisahkan dengan lab gitu ya, ada ruangan khusus, kemudian di ruangan itu disimpan di lemari gitu ya, ditutup rapat gitu. Artinya kan memang sudah di setting sedemikian rupa sehingga ketika yang menggunakan ini aman gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang menggunakannya ini berperilakunya tidak aman ketika praktikum ya misalnya, ataupun ketika setelah lulus nanti setelah bekerja juga sama ya. Misalnya tidak menggunakan handscoon gitu ya, ketika menggunakan bahan kimia yang menguap tidak menggunakan masker. Nah, ini kan perilaku yang tidak aman. Nah, sehingga ya penyakit dan kecelakaan kerja pun akan muncul. Ataupun praktikumnya sambil bercanda misalnya, sambil bergurau, ya, kejar-kejaran misalnya di ruang lab ya, kayak Indiaan lah itu. Tapi nggak mungkin lah ya kayaknya kalau udah mahasiswa atau mahasiswi masa masih kayak gitu. Kalau zaman SMA kayaknya mungkin gitu ya, kalau di kelas itu kan kejar-kejaran gitu kan. Kalau dulu mungkin ya nggak apa-apa lah, sekarang udah jadi mahasiswa jangan kayak gitu lagi ya. Nah, itu kan perilaku yang memang terlihat sederhana, tapi ketika melihat sumber bahayanya kan ini sangat berbahaya ya. Karena bukan hal yang sepele. Nah, kemudian Hendrik juga mengilustrasikan bahwa teori tersebut diilustrasikan menjadi seperti halnya domino ya. Ada yang pernah melihat domino mungkin ya? Ada yang belum pernah bahkan. Ya, kayak saya rasa sekarang banyak juga ya di TikTok gitu ya, ada yang pakai domino disentuh saat yang paling ujung itu nanti ke belakangnya akan mengikuti gitu. Nah, dia mengilustrasikan seperti itu. Jadi ketika yang paling kiri ini ya, atau ketika lingkungan atau social environment ini ya tidak dilakukan perbaikan, maka akan berdampak pada person, berdampak pada hazard, berdampak pada insiden, dan akhirnya ini mengakibatkan injury sana gitu ya, sesuai dengan garis. Nah, sehingga memang dalam proses terjadinya kecelakaan ini merupakan rangkaian yang tidak dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian selain itu, ya, Hendrik juga menyebutkan bahwa cedera atau injury ini terjadi sebagai akibat dari serangkaian faktor yang tadi gitu ya. Nah, bahkan salah satunya adalah kecelakaan itu sendiri. Karena cedera ya karena pasti celaka. Dan celaka ini terjadi hanya karena tindakan yang tidak aman dari seseorang atau kondisi yang berbahaya. Tadi unsafe action, unsafe condition. Dan hampir semua kecelakaan terjadi karena perilaku yang tidak aman. Makanya ada 88%. Dan
tindakan yang tidak aman ini tidak selalu diikuti dengan kecelakaan. Nah, kenapa demikian? Gitu ya. Nah, karena memang ada kondisi ya POP, misalnya POV, ini Risma, nyaris celaka. Ya. sudut pandang Risma. Jadi kalau dalam bahasa lainnya itu nirmis ya, hampir celaka. Kalau kata bahasa Sunda untung weh gitu. Untung. Ngebut-ngebut mau jatuh tapi nggak jadi ya. Untung selamat gitu ya misalnya. Ya. Tapi itu menjadi sebuah pertanda sebetulnya meskipun nggak jadi celaka tapi masih sebuah pertanda bahwa memang di situ ada bahaya gitu. Nah, misalnya ketumpahan bahan kimia gitu ya. Nah, untungnya kena baju. Nah, itu kan hampir kena kulit. Padahal kan kalau kena kulit kan itu bahaya gitu ya. Ada bahan kimia memang yang beracun dan masuk ke pori-pori. Tapi untung ada baju gitu ya. Nah, itu kan hampir gitu ya artinya. Jadi meskipun tindakannya tidak aman tapi masih diselamatkan lah. Ya, bahasa ininya masih teguran lah tapi belum menjadi kenyataan gitu ya. Nah, dan penyebab tindakan yang tidak aman ini dapat menjadi petunjuk ya tindakan perbaikan ya sebagai koreksi. Jadi masih diberi ampunan lah gitu, ibaratnya gitu ya. Tapi sebagai koreksi nih ke depannya berarti tidak boleh seperti itu lagi. Atau nirmis ya hampir celaka. Nah, kemudian juga tingkat kecelakaan kerja ini tidak menentu gitu ya. Dan kecelakaan ini dapat dicegah. Jadi kuncinya itu. Jadi meskipun kita tidak tahu kapan akan terjadi dan kepada siapa akan menimpa, tentunya kita sebagai manusia kan hanya bisa berikhtiar ya. Sebelum bertawakal kan ikhtiar dulu. Jadi jangan langsung doa dan tawakal, tapi ikhtiar dulu semuanya juga. Nah, sebagai manusia kan kita melakukan pencegahan di antara. Nah, pencegahan yang dilakukan ya tentunya ya pencegahan yang memang pencegahan merupakan hal yang terbaik gitu ya. Jadi sebelum kita menunggu kecelakaan itu terjadi ya kita melakukan pencegahan. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab ya melakukan pencegahan? Tentunya yang bertanggung jawab adalah manajemen atau si pemberi kerja. Ya. Nah, dalam hal ini juga pemberi kerja juga bertanggung jawab juga memberikan fasilitas dan juga semua yang dibutuhkan ya dalam rangka untuk menjamin keselamatan si pekerjanya. Gitu ya. Nah, dan juga selain pemberi kerja memberikan pertanggungjawaban melalui jaminan gitu ya, jaminan dari segi peralatannya, kemudian tempat kerjanya, gitu ya. Dan juga memang harus ada pengawasan. Jadi pengawasan merupakan bagian yang terpenting dari pencegahan kecelakaan. Baik itu kecelakaan yang langsung ataupun yang tidak langsung ya. Nah, kemudian juga Hendrik ya menjelaskan bahwa Unsafe Act ini contohnya apa? Nah, contohnya diantaranya kerja tanpa izin. Ketika kita bekerja di tempat yang tentunya mempunyai potensi bahaya yang tinggi kan harus ada izin dulu gitu ya. Izin ini kan kaitannya dengan orang-orang memang yang ibaratnya kompeten di bidang itu ya, misalnya ada ruangan khusus nih kan. Nah, ruangan khusus itu kan diantaranya kan hanya bisa dimasuki oleh beberapa orang saja, baik itu yang sudah dibekali pelatihan misalnya, sudah dibekali perlengkapan gitu ya. Nah, ini kan merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Kemudian juga kerja dengan kecepatan yang tidak aman. Yang tadi misalnya kalau bekerjanya, kalau kata bahasa Sunda apa ya, rusuhan gitu ya, rusuh tepuguh atau buru-buru lah bekerjanya gitu ya, sehingga ini menjadi salah satu hal yang menjadi bahaya gitu ya, karena perilakunya yang tadi kalau bawa kendaraan ya kebut-kebutan kendaraannya itu kan merupakan perilaku.
Nah, selain itu misalnya merusak alat bantu keselamatan. Itu disediakan misalnya APD-nya tapi tidak digunakan atau bahkan dirusak. Nah, kemudian juga menggunakan alat kerja yang tidak aman dan cara menggunakannya juga yang keliru. Tadi nulis. Ini selain menggunakan dan juga cara menggunakannya juga harus benar. Gitu ya. Tunggu. Nah, sehingga ketika kemarin praktik penggunaan APD kan tentunya kan harus benar juga penggunaannya ya. Jadi udah capek-capek dari pagi menggunakan APD tapi cara membukanya, cara memasangnya ataupun bahkan cara membuangnya keliru, nah ini bisa menjadi sumber bahaya juga. Nah, kemudian menurunkan, menempatkan, mencampur gitu ya, misalnya bahan kimia. Dan cara kerjanya, nah apalagi kalau misalnya bekerja dengan peralatan yang bergerak atau peralatan yang berbahaya. Nah, ini juga harus hati-hati. Bisa jadi saling ejek, ya, saling ganggu, bercanda. Nah, ini biasanya kalau di kelas atau di lab biasanya masih kayak gini nih, gitu ya, sambil ngobrol di lab sambil makan, sambil ketawa ketiwi, hahi, gitu ya, tiba-tiba ada yang jatuh, gitu ya, gelas atau ke apa, gitu. Dan juga tidak menggunakan APD. Ya, ini merupakan contoh-contoh lah, contoh-contoh perilaku yang tidak aman. Nah, kalau misalnya kondisi yang tidak aman itu apa ya? Kondisi yang tidak aman itu misalnya ya tidak ada penghalang, ya tidak ada meja, tidak ada lemarinya, tidak ada sekat khusus, gitu ya. Kemudian kalaupun ada lantainya licin, ya, kemudian gompel, gitu ya, retak-retak, gitu ya. Itu merupakan kondisi yang tidak aman. Atau jendelanya misalnya retak, mau pecah kalau di kita, gitu ya. Itu kan kondisi yang tidak aman. Ya. Ketika ada yang atapnya misalnya ada yang bocor kah, gitu ya, atau atapnya ada yang mau ambruk, itu kan tempat kerja yang tidak aman. Kemudian selain itu juga tata letaknya, gitu ya. Jadi tempatnya menghalangi, ada kabel di mana-mana, gitu ya. Itu kan potensi tersengat listrik. Kemudian juga ada rancangan mesin yang tidak aman, gitu ya. Jadi apalagi di lab, gitu kan, tentunya kan menggunakan beberapa alat, gitu ya. Nah, alat ini kan bisa menjadi sumber bahaya juga, gitu ya. Nah, kemudian pencahayaan. Nah, ini pencahayaan juga tidak kalah penting ya. Pencahayaan ketika kita melakukan pemeriksaan di lab kan perlu pencahayaan yang baik, gitu ya. Baik untuk membedakan warna, terutama gitu kan ketika pemeriksaan. Ventilasi juga salah satunya, gitu ya. Ventilasinya kurang, nggak ada AC, nggak ada ventilasi, ruangannya tertutup, ya kita gerah juga, ya, kepanasan. Ya. Kemudian ya pakaiannya tidak aman dan tidak disediakan APD, gitu ya. Kalau tadi kan perilaku itu kan tidak menggunakan, kalau kondisi itu kan tidak disediakan, gitu. Disediakan tapi tidak digunakan kan menjadi masalah juga, gitu ya. Nah, sehingga beda antara disediakan dan digunakan, gitu. Nah, itu merupakan contoh-contoh ya kondisi yang tidak aman. Nah, kemudian yang kedua, ini teori yang kedua ya. Yang tadi pertama ada teori domino, yang kedua adalah teori human factor atau teori faktor manusia. Nah, kalau menurut teori ini bahwa serangkaian kecelakaan ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Jadi fokusnya kalau teori ini manusia yang menjadi objek ya. Kalau yang tadi kan kesalahannya itu tidak hanya manusia tapi tempat kerjanya juga. Nah, kalau teori ini menyebutkan ya yang menyebabkan kecelakaan kerjanya ya memang manusia. Gitu. Kalau yang teori domino kan kesalahan manusia hanya 88%. Ya. Kalau ini menyatakan semuanya itu adalah manusianya. Gitu. Nah, tentunya diantaranya apa? Misalnya beban berlebih ya, faktor lingkungan. Kemudian faktor internal, faktor situasional. Jadi beban yang berlebih yang diterima oleh si manusianya. Suhunya terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa beradaptasi misalnya. Kemudian si manusianya lagi banyak pikiran, lagi stres. Ya,
lagi banyak pekerjaan ataupun dalam kondisi kelelahan, ya, sehingga dia tidak konsentrasi lagi ketika bekerja. Dan kemudian juga Hejo. bisa berdasarkan tanggapan yang tidak tepat, ya, Tadi orang mempotet ataupun salah menerima informasi, salah bisa. menerima instruksi, harusnya A malah jadi B, itu kan juga sering terjadi tuh, atau human error lah bahasa kerennya itu human error gitu ya. Itu belang orang Jadi kesalahan dalam menafsirkan ataupun memang aktivitasnya yang tidak tepat ya. Jadi aja 20 menit udah si perilakunya kembali lagi Ya, emang gitu, lila. yang memang tidak tepat. Bisa. Emang Nah, lila. kemudian yang selanjutnya ada Ngerti. teori accident atau insiden. Nah, kalau teori accident insiden ini pengembangan dari human factor ya. On. Kalau tadi fokusnya pada manusia, nah kalau ini ditambahkan lagi bahwa diantaranya ada unsur ergonomi, ya, ada masalah ergonomi ya, dalam proses terjadinya kecelakaan kerja. Nah, tentunya juga ini ada kaitannya dengan keputusan manajemen. Ya. Jadi menyediakan ergonomi itu kan kesesuaian antara tempat kerja ya dengan si pekerjanya ya, misalnya menggunakan Di satu hari. kursinya yang tidak nyaman gitu ya, kemudian tempat kerjanya yang harusnya duduk tapi jadi berdiri gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu ada juga teori sistem. Nah, kalau teori sistem ini adalah menyatakan bahwa kelompok komponen ya, komponen itu apa saja antara mesin, manusia, dan lingkungan ini saling berhubungan dan menyeluruh. Dan kecenderungannya timbul ya karena adanya interaksi komponen tersebut, baik itu mesin, manusia, dan juga lingkungan. Ya. Karena ketika bekerja kan pasti menggunakan mesin, diantaranya gitu ya, pasti menggunakan alat. Ya. Manusianya itu sendiri sudah pasti itu ya sebagai penggunanya, dan juga lingkungannya, gitu. Lingkungan yang ada di sekitarnya seperti yang tadi. Mahal Nah, kemudian yang selanjutnya ada teori Gordon. Teori Gordon ini multiple penyebab. Jadi bahwa kecelakaan itu karena faktor individu, rancangan kerja, dan lingkungan kerja. Nah, intinya dari berbagai teori ini memang saling mengaitkan gitu ya, antara manusia, lingkungan, dan juga pekerjaannya, atau alat-alat yang digunakannya atau mesinnya. Nah, tapi memang akhir-akhir ini juga ada perkembangan gitu ya. Kalau teori-teori yang digagas di tahun sebelum atau di awal-awal gitu ya, tahun 19 sekian gitu ya. Nah, ternyata juga teori kecelakaan kerja ini terus berkembang ya, ada pemikiran baru. 12 bulan. Nah, diantaranya bahwasanya kecelakaan kerja ini kita kembali lagi bahwa memang logika ketika kita terjadi kecelakaan itu ya memang berdasarkan teori domino ini. Jadi setiap kejadian kecelakaan pasti ada hubungannya ya sama mata rantai sebab dan akibat. Jadi pemikiran yang di awal tadi yang Heinrich ini juga ini masih dipertahankan ya, memang seperti ini adanya. Sebuah kecelakaan itu pasti ada sebab, ada akibat juga gitu ya. Ada asap pasti ada api. Kecelakaan pasti ada penyebabnya. Nah, di dalam teori ini juga disebutkan bahwa insiden itu ternyata tidak hanya disebabkan oleh manusianya, tapi juga ada penyebab langsung atau immediate cause, ada penyebab dasar, dan juga tidak adanya pengawasan atau lack of control atau lemahnya pengawasan. Nah, inilah perkembangan teori yang tadi dijelaskan, ada dimulai dari Gordon, Ardon, sampai yang terakhir adalah yang Jerman tahun 85. Nah, Frankfurt juga menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah rangkaian gitu ya, dan disempurnakan ini di tahun 85 gitu ya, bahwa sebuah kecelakaan tetap mengacu pada teori domino, bahwa kecelakaan atau cedera itu diakibatkan oleh rangkaian sebelumnya, baik itu
penyebab dasar, atau saya bahasa Indonesianya aja lah ya. Nah, penyebab langsung ya atau perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman, dan juga disebabkan oleh penyebab dasar atau faktor perorangan atau faktor kerja, dan yang terakhir adalah lemahnya kontrol atau misalnya apa, program yang tidak sesuai, standar yang tidak sesuai, karena kan kalau di lab misalnya kan sudah ada standar itunya ya, standar laboratorium atau standar keselamatan di lab yang waktu itu dipraktikkan dengan Bu Firda, teman-teman diminta untuk melakukan observasi. Kira apa yang kurang dari lab terkait dengan faktor keselamatannya. Kemudian juga selain standarnya atau SOP-nya yang tidak sesuai, ya ini diakibatkan oleh ketidakpatuhan oleh si manajemen atau si pemberi kerja dalam menerapkan aturan yang sudah ada. Nah, apa saja contohnya? Ya. Nah, contohnya misalnya kerugian atau insiden. Insiden itu misalnya apa? Tertabrak, terpukul, terjatuh, tertusuk, terjepit. Nah, ini salah satu contoh ya. Atau bukan salah satu, ini salah banyak contoh, salah 3. Tersengat listrik, ya. Pencemaran, nah ini juga apa namanya, contoh dari insiden. Kemudian yang tadi ya sama perbuatan tidak aman, ini berbagai contohnya, baik itu perilaku ataupun si tempatnya, memang kondisinya yang memang yang tidak aman. Dan yang baru di sini adalah ada faktor pribadi atau si manusianya. Ya, kalau tadi kan hanya satu manusianya saja, dan di sini ternyata ada faktor pekerjaannya atau faktor kerjanya ya. Jenis pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Gitu ya. Tentunya orang yang bekerja di misalnya di kantor ya dibandingkan dengan orang yang bekerja misalnya di perbaikan listrik di Sutet misalnya. Nah, itu kan potensi untuk terjadi kecelakaannya berbeda gitu ya. Naik tower ya dengan ketinggian berapa puluh meter ke atas gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab ya. Ditambah tidak ada kurangnya peralatan, tidak di maintenance gitu ya. Kemudian salah menggunakan alatnya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor. Dan faktor atau penyebab dasar itu tadi disebabkan oleh memang tidak ada kepatuhan dan lemahnya pengawasan atau pengendalian. Nah, sehingga dalam teori ini yang dikembangkan yang baru bahwa memang mayoritas ya kecelakaan kerja itu diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman, yaitu sebesar 95%. Ya. Yang lainnya 3%, 2%. Dan tentunya dari hasil itu bahwa memang manajemen keselamatan atau sistem manajemen keselamatan memberikan kontribusi gitu ya. Ya, sebesar 98% dalam ya terjadinya insiden ya di tempat kerja atau menjadi penyebab gitu ya. Jadi semakin si pemberi kerjanya tidak kompeten gitu ya, atau tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja, maka akan potensi terjadi kecelakaan. Nah, bagaimana mengendalikannya? Nah, mengendalikannya dengan cara ini, ada tahapan ini, ada eliminasi, substitusi, ya, engineering control, dan yang administratif, dan yang terakhir adalah APD. Ini merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam mengendalikan bahayanya. Nah, eliminasi itu apa? Menghilangkan ya, di physical remove hazard ya, substitution yang mengganti, engineering itu mengisolasi ya orangnya dari bahaya ya. Kalau administrasi yang merubah ya, change the way people work, jadi bagaimana si pekerjanya itu berinteraksi atau bekerja gitu ya,
pengaturan shift kerja, jam kerja, gitu ya, ada peringatan, gitu ya, dibuatkan poster, dibuatkan himbauan, itu merupakan secara administrasi. Dan yang terakhir adalah PPE ataupun APD. Itulah cara mengendalikan bahaya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ke APD. Ya meskipun di lab kan bahayanya, sumber bahayanya bahan kimia misalnya gitu ya, bahan kimianya kan nggak mungkin dihilangkan, dieliminasi. Disubstitusi juga ya, belum tentu bahan yang digunakan itu lebih baik. Nah, berarti yang bisa digunakan adalah dengan melakukan engineering control atau dengan isolasi si manusianya dari bahaya. Misalnya dengan dibuatkan lemari asam gitu ya, ataupun dibuatkan ruangan khusus untuk pencampuran atau pemindahan bahan kimia. Baru di situ diatur ya, ada papan peringatan misalnya. Ya, berbahaya, beracun gitu ya, pakai tanda-tanda bahaya. Dan dilengkapi juga dengan APD. Jadi lengkap sudah gitu ya. Jadi yang warna kuning sampai ke atas itu merupakan pengendaliannya terhadap manusianya. Kalau yang bawah substitusi sama eliminasi, yang dikendalikannya adalah si alatnya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi kecelakaan? Kalau tadi kan untuk mencegah gitu ya. Kalau tadi kan mencegah kecelakaan terjadi. Nah, kalau sudah terjadi gimana, Pak? Nah, kalau sudah terjadi memang harus ada beberapa penanganan khusus gitu ya. Nah, misalnya ada terjadi luka karena benda tajam ya, karena jarum suntik misalnya, ataupun karena pecahan kaca gitu ya. Nah, ini juga harus kalau terkena pecahan kaca ya dilihat dulu ada nggak pecahannya yang masih menempel di kulit gitu ya. Nah, ini harus coba dulu. Dan juga tentunya ini harus dilakukan pengobatan gitu ya. Ya untuk P3K ya bisalah menggunakan plester ataupun peralatan yang sudah tersedia gitu ya di lab. Tapi kalau untuk kondisi yang lebih parah ini harus ditangani lebih lanjut ke Pasienkes. Kemudian kalau bahan kimia gimana? Kalau bahan kimia kan ini memang ketika ada yang terkena kulit, terkena mata, ini harus dicuci dengan air yang mengalir sebanyak-banyaknya. Jadi bukan dicuci di ember gitu ya, dikobok-kobok kayak di warteg gitu ya. Kalau makan atau ganti pecel lele gitu ya. Nah, bukan di situ ataupun di bak mandi apa namanya cuci mukanya di situ enggak. Tapi menggunakan air yang mengalir. Makanya di lab sudah disediakan tuh yang warna hijau ya yang depan pintu tuh. Nah, itu adalah tempat atau alat yang digunakan untuk situasi darurat. Jadi untuk mencuci muka, mata gitu. Udah pernah nyoba? Belum? Yang di lab tuh. Ya. Nah, Udah ada yang coba. udah ada yang coba. Nah, itu merupakan salah satu alat yang disediakan untuk situasi darurat ketika terjadi terkena tumpahan bahan kimia gitu ya. Baik itu kena kulit ya ataupun bahkan kena mata yang lebih parah ya. Nah, itu harus hati-hati. Dan kemudian bagaimana kalau yang melalui pernapasan? Kalau yang tadi kulit kan gampang gitu ya dicuci. Nah, kalau yang pernapasan ini ya harusnya ketika ada yang menghirup gitu ya, kemudian sampai pingsan bahkan karena mungkin konsentrasinya yang tinggi ya. Nah, ini harus dipindahkan dari lokasi tersebut. Ya, ya yang udaranya yang lebih segar gitu ya, yang lebih netral. Dan kalau misalnya memang kesulitan bernapas ya harus dilakukan pertolongan pertama gitu ya. Nah, kalau misalnya melalui makanan gimana? Kalau melalui makanan ya atau tertelan gitu ya, bisa kumur-kumur sebanyak-banyaknya ataupun kalau sudah terlanjur tertelan ya bisa dengan minum yang banyak gitu ya. Ataupun ya menggunakan susu ataupun air kelapa itu sebagai salah satu langkah awal ya. Tapi kalau misalnya memang dengan dosisnya yang tinggi ya harus dibawa ke pelayanan kesehatan lah, apalagi sampai menimbulkan pingsan ataupun dan seterusnya gitu ya, yang harus ditangani secara medis. Nah, selain itu juga diantaranya selain penanganan juga ada pencegahan gitu ya. Nah, daripada kita terlanjur seperti yang tadi ada yang tersiram, ada yang terbakar, lebih baik kita melakukan pencegahan. Makanya untuk mengantisipasi itu ya disediakan pencegahan kebakaran gitu ya. Ada APAR, ada asap detektor
ada hidran, kemudian tata letaknya dirapihkan gitu ya. Nah, kemudian bahan kimianya disimpan di lemari yang aman gitu ya, yang tertata gitu ya, dipisahkan dengan labnya gitu. Nah, itu merupakan langkah yang sudah dilakukan oleh di lab kita gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di tempat kerjanya masing-masing nanti setelah lulus ya menemukan demikian, ya berarti harus ditata gitu ya, dalam rangka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan seterusnya tentunya kelengkapan gitu ya, APD, kacamata, jas lab gitu ya, itu kan sudah ada. Kemudian juga peralatan darurat gitu ya. Ini harus disiapkan P3K ya, kemudian tandu ataupun bahkan selimut. Nah, kemudian juga lantainya gitu ya. Ruangannya tertutup, kemudian ada AC-nya atau enggak ada exhaust fan-nya gitu ya, dan dindingnya dan lantainya juga ini tidak licin gitu dan mudah dibersihkan. Dan seterusnya ya. Nah, kaitannya dengan pencegahan kecelakaan kerja. Nah, untuk itu, nah dalam implementasi teman-teman menganalisis sebuah kecelakaan, maka untuk praktikumnya, nah itu teorinya. Oh, sebelum itu, mungkin ada pertanyaan dulu kali ya? Ada ya pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan atau belum paham yang tadi dijelaskan boleh. Ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Ya. Ya, cukup, Mas. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan ke praktikum. Nah, untuk praktikumnya sudah saya share-kan ya di grup. Nah, untuk praktikumnya ini setiap individu ya atau setiap orang, karena kan kemarin requestnya kuliahnya di rumah masing-masing, ya jadi berarti tugasnya individu ya. Kalau kalau di kelas tugasnya kelompok. Nah, karena praktikumnya requestnya kemarin, Pak, ada yang mau Natalan, pengen di rumah masing-masing katanya. Oh, enggak. Soalnya dosen yang lain juga lagi workshop katanya, dosen TLM, jadi di online kan. Enggak. Nah, berarti sekarang praktikumnya. Nah, teman-teman nanti silakan untuk mencari video ya. Di sini cantumkan linknya ya. Kasus kecelakaan kerja ya, baik itu di lab ya, videonya video investigasi aja kan, nanti kata kuncinya di mana di YouTube-nya investigation ya, accident misal. Nah di situ biasanya jelas di sana di investigasi, diwawancara gitu ya siapa yang terlibat. Biasanya yang lebih lengkap tuh versi bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggris itu lebih lengkap. Kalau bahasa Indonesia kayaknya jarang membuat liputan investigasi kecelakaan. Nah, nanti dikaitkan dengan teori kecelakaan kerja yang tadi, gitu ya. Di sini ada kerugian, ya, kemudian ada penyebab langsung, penyebab dasar, lemahnya pengawasan. Nah, nanti dicatatkan di sebagian kanan di sini. Kerugian apa yang dialami si pekerjanya di sini ya. Meninggal dunia kah, berapa orang jumlahnya gitu. Kemudian penyebabnya, ini kenapa? Apakah karena unsafe action? Ya, perilakunya yang tidak aman atau seperti apa? Contoh-contohnya yang tadi. Kemudian kondisinya seperti apa? Penyebab dasarnya, faktor pekerjaannya kenapa? Apakah karena tidak tahu, dilakukan pelatihan atau enggak? Kemudian faktor pekerjaannya ini bagian apa? Nah, kemudian pengawasan atau standar yang digunakan mereka itu apa dalam perlindungan terhadap pekerja? Terbayang? Ya, atau saya coba carikan. Terus saya belum menyiapkan ini ya. Biasanya di YouTube tuh ada.
Nah, ini saya ada contoh video, biasanya ini bagus sih. Jadi Chernobyl gitu ya, ledakan pada kilang kalau tidak salah Chernobyl. Nah, biasanya di video-video ini ada wawancara dengan ownernya, ya dengan para ahlinya, itu kan ada hasil investigasinya. Kemudian kejadiannya lihat ke kemudian juga ada simulasinya gitu ya. Nah, ini ada simulasinya. Kalau kayaknya tayangan Indonesia enggak, bahasa Indonesia enggak ada sih. Biasanya yang lebih detail tuh nggak apa, tinggal pakai Google Translate aja nih. Nih subtitle. Ada wawancara. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi dari video tersebut teman-teman terjemahkan berdasarkan topik kecelakaan. Oke, clear atau Wayang? Ya, nggak apa-apa dikerjakan dulu ya. Yep. Bapak, Ya, kalau videonya harus video kecelakaan itu harus yang di lab apa bebas aja? mau di lab mau bebas juga boleh. Sama rangkuman sama refleksi umpan baliknya itu harus diisi atau Oh enggak? ya, itu juga diisi ya. Seperti biasa lah kalau yang itu ya diisi tetap. Oke. Nah, pengumpulannya sampai kapan? Kalau tadi kelas yang lain, kalau yang kelas pagi sampai jam 5, kalau yang siang sampai jam 8. Nah, karena ini kelasnya siang, berarti sampai jam berapa? Jam 10 lah ya. 10 malam. Kelas, Pak. Jam 12. Enggak, Nanti jam saya 12 ngeceknya aja, kapan? Pak. Saya ngeceknya jam Soalnya, 1 Pak, malam. mau kelas agama, Pak, sore, Pak. Ya kan nanti ada waktu sampai malam kan jam 10. Aduh. Aduh. Nanti saya bukanya jam berapa dong? Jam 1 kalau jam 12 dikumpulkan. Besok, Pak, besok. Jam 10 aja ya kan biar fair tuh, selangnya per 2 jam. Bahkan 3 jam tuh tadi yang kelas siang. Jam 10, oke, sip, deal, masih panjang waktu, masih jam 3 ini. Oke, sip. Oke, Pak. Bungkus. Oke, Bungkus Pak. ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh nanti di-share-kan di grup terkait dengan praktikumnya atau tadi videonya. Gitu ya. Ya, jadi selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.